Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Azharufindia Astuti dan beberapa teman saya yang bernama Aidisti Ayuriditias, Angela Diana Martasari, Ikrimah Albasil, Meisha Syaflabila Maharani, dan Murdianti. Kami akan membahas tentang benzena dan turunannya. Senyawa benzena. Apa sih benzena itu? Benzena merupakan senyawa aromatik paling sederhana dengan rumus molekul C6H6. Rumus molekulnya telah ditemukan pada tahun 1834. Rumus molekul ini memperlihatkan ketidakjenuhan karena tidak memenuhi rumus CnH2n plus 2. Rumus struktur benzena menjadi persoalan selama bertahun-tahun yang kemudian terselesaikan atas usul dari Kekulé. Kekulé mengusulkan agar keenam atom hidrogen yang terikat pada atom-atom karbon pada molekul C6H6 dibuat setara. Menurut Kekulé, struktur yang paling mungkin dari C6H6 adalah struktur cincinnya itu struktur lingkar 6 dengan 3 ikatan rangkap yang berkonjugasi dan berpindah-pindah atau beresonansi. Benzena pertama kali ditemukan oleh ilmuwan asal Inggris yang bernama Michael Faraday pada tahun 1825. Benzena merupakan senyawa hidrokarbon aromatik paling sederhana dengan 6 cincin karbon tunggal tidak jenuh. Misalnya heksana dengan rumus molekul C6H14. Istilah aromatik ini diberikan karena pada saat pertama kali ditemukan banyak senyawa golongan ini yang memiliki aroma yang khas. Namun, kini istilah aromatik dikaitkan dengan struktur dan sifat-sifat khas tertentu. Selain dari aromanya, hal ini dikarenakan belakangan diketahui ada pula senyawa-senyawa aromatik yang tidak berbau. Nama lain benzena ada benzol, siklohexatren, penylhydride, atau kolnapta. Dan senyawa ini adalah jenis pelarut yang paling sering dijadikan sebagai objek penelitian. Bukan karena aromanya, tetapi karena sifat kimianya yang khusus, terutama kestabilannya. Selanjutnya ada senyawa aromatik. Senyawa aromatik terbagi menjadi dua kelas. Yang pertama ada senyawa heterosiklik dan senyawa polisiklik. Yang pertama kita akan membahas tentang senyawa heterosiklik. Senyawa heterosiklik atau heterolingkar adalah sejenis senyawa kimia yang mempunyai struktur cincin yang mengandung atom selain karbon, seperti belerang, oksigen, ataupun nitrogen yang merupakan bagian dari cincin tersebut. Senyawa-senyawa heterosiklik dapat berupa cincin aromatik sederhana ataupun cincin non-aromatik. Beberapa contohnya adalah piridina, pirimidina, dan dioksana. Perlu diperhatikan pula senyawa-senyawa seperti siklopropana dan sikloheksana bukanlah senyawa heterosiklik. Senyawa tersebut hanyalah sikloalkana. Prefiks siklik merujuk pada struktur cincin, sedangkan hetero merujuk pada atom selain karbon. Banyak senyawa heterosiklik yang merupakan zat karsinogenik. Kimia heterosiklik adalah cabang ilmu kimia yang berkutat secara eksklusif terhadap sintesis, sifat-sifat, dan aplikasi heterolingkar. Selanjutnya ada senyawa polisiklik yang dicirikan oleh cincin-cincin aromatik yang menggunakan atom-atom karbon tertentu secara bersama-sama atau dua atau lebih cincin benzena dipadukan. Berikut contoh struktur senyawa aromatik polisiklik. Selanjutnya yang saya akan jelaskan dari benzena ini adalah sifat-sifat benzena. Benzena memiliki sifat yang karsiogenik. Oleh karena itu, asupan benzena dibedakan menjadi dua, yaitu asupan non-karsiogenik dan asupan karsiogenik. Yang kedua, benzena bersifat sedikit larut dalam air. Kelarutannya sekitar 1,8 gram per liter pada 25 derajat Celcius. Dan larut dengan sebagian besar pelarut organik. Tidak hanya itu, benzena juga dapat digunakan sebagai pelarut, sebagai pensintesis sebagai senyawa karbon dan bahan dasar untuk beberapa senyawa kimia. Sifat fisis benzena diantaranya rumus molekulnya adalah C6H6.
Berat molekulnya dalam satuan gram per mol adalah 78,11. Wujudnya cair jernih. Titik didihnya dalam derajat Celcius itu 80. Titik leburnya dalam derajat Celcius itu 5,533. Titik kritisnya dalam derajat Celcius 288,9. Tekanan kritisnya dalam ATM 48,3 atm. Dan spesifik gravitinya itu dalam 20 derajat Celcius adalah 0,879. Slide selanjutnya yang masih menjelaskan tentang benzena, yaitu jika terjadi kontak langsung dengan kulit akan menyebabkan iritasi. Bahannya mudah terbakar, bahan tidak korosif, dan dapat dengan mudah bereaksi dengan asam dan halogen. Halogenasi di mana benzena bereaksi dengan brom dengan katalis logam. Selanjutnya ada struktur dari benzena. Nah, struktur benzena nih pada tahun 1865, Auguste Kekulé mengajukan struktur benzena sebagai suatu cincin yang terdiri dari 6 atom C dengan ikatan tunggal dan ikatan dua rangkap yang bersang-seling. Namun, struktur ini kembali tidak dapat menjelaskan sifat-sifat benzena seperti yang pertama, benzena meskipun memiliki ikatan dua rangkap, cenderung mengalami reaksi substitusi, bukan reaksi adisi pada alkena umumnya. Yang kedua, berdasarkan pengukuran dengan difraksi sinar X, benzena hanya memiliki satu panjang ikatan antar atom C, yaitu 0,139 nanometer, yang menunjukkan bahwa semua ikatan dalam benzena itu setara atau sama. Nah, pada faktanya, pada tahun 1931, Linus Pauling kemudian merumuskan struktur benzena sebagai struktur dihidrorenonansi, yaitu struktur yang berada di antara dua struktur Kekulé. Nah, struktur ini membentuk sistem delokalisasi elektron yang menstabilkan struktur. Selanjutnya kita membahas tata nama benzena. Nah, tata nama benzena ini ada 3, yaitu monosubstitusi, disubstitusi, dan polisubstitusi. Pertama itu monosubstitusi. Monosubstitusi ini merupakan benzena yang memiliki satu substituen. Monosubstitusi ini memiliki nama umum yang diterima oleh IUPAC. Nama substituen dijadikan sebagai awalan dan diikuti oleh nama benzena. Contohnya, di sini benzena mengikat metil, namanya jadi metil benzena, atau nama panggungnya nih adalah toluena. Di sini benzena mengikat OH, namanya jadi fenol, kemudian mengikat anin namanya jadi anilina, mengikat nitro menjadi nitrobenzena, mengikat SO3H namanya jadi asam benzena sulfonat. Kemudian di sini mengikat bromo, berarti namanya jadi bromobenzena. Kemudian di sini ketika benzena mengikat COO, ya, ini namanya benzoat. Kemudian kita tambah ini, dia nyambungnya kemana? Ke Na kan? Kita tulis jadinya Na itu kan natrium, berarti penamaannya jadi natrium benzoat. Selanjutnya, ketika benzena mengikat alkena, namanya jadi stirena. Ketika benzena mengikat atom C, atau benzena kehilangan atom H, berarti rumusnya itu kan jadi C6H5. Benzena ini bukan menjadi induk, melainkan menjadi cabangnya. Namanya menjadi fenil. Nah, karena di sini benzenanya itu mengikat keton, namanya jadi asetofenon. Selanjutnya di sini benzena mengikat CH2, maka rumusnya itu jadi benzil. Lalu dia nyambung lagi nih ke OH, penamaannya maka jadi benzil alkohol. Lalu di sini benzena mengikat rantai terpanjang ini kan namanya heptana ya. Dia mengikat CH nih. Ketika benzena mengikat CH, dia jadi fenil. Dia mengikatnya di nomor berapa nih? Di rantai nomor berapa? Ini kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti 2 fenil heptana. Selanjutnya, benzena disubstitusi, yaitu benzena yang mempunyai 2 substituen.
Di sini penamaannya itu punya aturan khusus, yaitu ketika cabangnya terletak di nomor 1, 2, itu bisa kita singkat namanya jadi orto. Kemudian ketika cabangnya ada di nomor 1,3, namanya bisa kita singkat menjadi meta atau M. 1,4 namanya para atau P. Nah, jika salah satu substituen memberikan nama khusus, maka penamaannya menggunakan nama turunan senyawa tersebut. Apabila dua substituen yang diikat oleh benzena tidak memberi nama khusus, maka penamaan diurutkan berdasarkan abjad. Di sini saya mau mengenalkan namanya gugus prioritas. Semakin ke bawah, maka prioritasnya semakin menurun. Begitupun sebaliknya, semakin ke atas, maka prioritasnya semakin meningkat. Nah, di gambar yang pertama ini adalah benzena mengikat dua substituen, yaitu CH3. Karena sama-sama CH3, maka untuk menomorkan nomor satunya kita bebas milih di mana aja. Di gambar sini ada letaknya yang di atas, maka selanjutnya kita tentukan nomor 2-nya mau ke arah searah jarum jam atau berkebalikan jarum jam. Yang dekat yang mana nih? Ke arah jarum jam atau berkebalikan? Ternyata yang dekat itu yang searah jarum jam, agar didapatkan aturan si disubstitusi ini nih. Kemudian kita tulis nih, yang pertama itu nomor cabangnya, yaitu 1,3. Nah, nama cabangnya ini apa? Nama cabangnya ini kan metil. Metilnya ada 2, berarti namanya jadi dimetil benzena. Nama lainnya apa sih? Nama lainnya adalah M-silena. M itu dari nama aturan disubstituennya itu yang 1,3. Lalu selanjutnya ini ada benzena mengikat dua substituen BF. Karena sama-sama BF, maka kita tulis nih nomor satunya bebas di mana aja. Misalnya kan kita tulis di atas sini ya. Kemudian nomor 2-nya di mana? Searah jarum jam atau berkebalikan? Yang paling dekat yang mana? Ternyata yang paling dekat itu ke searah jarum jam. Maka di sini tulis 1,2. Nama cabangnya ini apa? Nama cabangnya adalah bromo. Bromonya ada berapa? Ada 2. Maka 1,2 di bromo benzena. Nama lainnya adalah O di bromo benzena. O-nya itu adalah singkatan dari cabang 1,2. Lalu di bawahnya sini ada substituennya itu beda nama. Yang satu COOH, yang satu CH3. Kita lihat gugus prioritasnya. COOH itu yang paling atas. Kemudian CH3 itu di mana sih? CH3 itu letaknya ada di sini, di alkil. Ternyata alkil itu lebih bawah daripada COOH. Berarti CH3-nya itu untuk cabang nomor 2. Nomor satunya ini adalah milik COOH. Ketika benzena mengikat COOH itu kan namanya asam benzoat. Ketika benzena mengikat CH3 itu kan namanya metil benzena. Maka di sini namanya jadi asam 2-metil benzoat. 2-nya ini dari cabang si metilnya ini. Nama lainnya apa? Nama lainnya adalah asam O-toluat. Penggabungan dari toluena, benzena mengikat metil yang namanya toluena, dan juga ini nih, benzena mengikat COOH namanya asam benzoat. Maka didapatkan asam O-toluat. Yang terakhir, ini ada Cl, ada NH2. Cl-nya di mana sih? Cl-nya itu ada di X ini, di halo. Kemudian NH2-nya ada di sini, amino. Ternyata amino itu lebih atas daripada halogen. Maka NH2 ini nomornya 1, kemudian Cl-nya ini nomor berapa sih? Kita itu. Ternyata yang paling dekat itu ketika berkebalikan jarum jam. Berarti ini 1, 2, 3. Cl ini ada di cabang nomor 3. Penamaannya adalah 1,3 kloro. Nama cabang yang kedua ini anilina. Anilina merupakan turunan dari turunan senyawa benzena ini. Anilina ya. Nama lainnya adalah M-kloroanilina. Selanjutnya benzena polisubstitusi, yaitu benzena yang mengikat lebih dari 2 substituen. Polisubstitusi ini udah nggak pakai yang orto, meta, para, itu udah nggak pakai. Tapi dia masih pakai si gugus prioritasnya ini. Penamaan substituennya itu ditunjukkan berdasarkan nomor dari urutan tertinggi, sama kayak di substitusi tadi. Kemudian jika memiliki nama khusus, diberi nama sebagai turunan dari nama tersebut. Jika tidak memiliki nama khusus, penamaan sesuai urutan abjad dan diakhiri dengan benzena. Yang pertama, di sini ada benzena mengikat 3 substituen metil. Untuk penomorkannya
bebas ya, karena ini sama-sama metil cabangnya. Nomor satunya misalnya di sini, kemudian duanya kemana? Ke searah jarum jam atau berkebalikan jarum jam. Di sini sama aja, mau searah mau enggak itu sama aja, yaitu 1,3,5 trimetilbenzena. Kenapa trimetil? Karena metilnya itu ada 3. Nama lainnya yaitu mesetilena. Yang kedua, di sini ada BF, ada NO, ada Cl. Pertama kita cari dulu apakah ada yang memberi nama aturan khusus seperti toluena, anilina, atau fenol yang kayak tadi itu. Kalau nggak ada, maka substituen yang prioritas itu ditentukan berdasarkan nomor atom. Di sini yang prioritas berdasarkan nomor atom adalah BF, Cl, kemudian NO. Maka nomor satunya itu punya BF, nomor 2-nya itu dekat yang searah jarum jam ya, di NO itu, berarti cabang kedua itu punya NO, lalu lanjut ke bawah 3, 4, 4-nya itu punya si Cl ini. Penamaannya yaitu 1 bromo, 4 kloro, 2 nitrobenzena. Kenapa bukan 2 nitro, 4 kloro? Karena di sini disusun berdasarkan abjad B, K, N. Selain itu, nitro ini dijadikan sebagai induknya, bukan cabangnya. Maka diletakkan di belakang. Lalu yang ketiga ini, kita lihat gugus prioritasnya. Ini ada NO2, ada OH. OH-nya itu di sini, NO2-nya itu di sini. Berarti nomor satunya itu punya OH, kemudian 2-nya itu ke arah kebalikan itu yang paling dekat, yaitu ini di sini, NO yang di atas ini. Itu nomor 2. Lanjut lagi 3, 4, 5, 6. Berarti kita tulis nomor cabangnya ini ada di cabang nomor 2,4 di nitrofenol. Kenapa fenolnya itu di belakang? Karena ini sebagai induk. Benzena mengikat OH, itu namanya kan fenol ya. Lalu yang terakhir ini ada CH3, kemudian substituen lainnya ini ada sama-sama NO2. Nah, ini NO2 itu di sini, CH3-nya itu di mana? CH3-nya itu kan punya alkil nih. Berarti alkil lebih dulu, dia yang punya nomor 1. Nomor 2-nya searah jarum jam atau berkebalikan. Sama aja sih. Mau ke arah searah jarum jam atau berkebalikan itu sama aja. Ini misalkan nomor 2-nya di sini, kemudian 3, 4, 5, 6. Kalau berkebalikan sama enggak? Ya sama aja. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita tulis nih nomor cabangnya 2,4,6. Nama cabangnya apa? Nitro. Nitronya ada berapa? Ada 3. Berarti trinitrotoluena. Dari mana? Nih, dari induknya ini. Induknya benzena ini. Benzena mengikat CH3 itu kan nama khususnya itu toluena. 2,4,6 trinitrotoluena ini nama lainnya adalah TNT. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi benzene. Reaksi-reaksi benzene dibagi menjadi 3, yaitu reaksi substitusi pada benzene, reaksi adisi pada benzene, dan reaksi oksidasi pada benzene. Reaksi substitusi pada benzene terdiri dari reaksi alkilasi Friedel-Crafts, reaksi halogenasi, reaksi nitrasi, reaksi sulfonasi, reaksi formilasi Gattermann-Koch, dan reaksi asilasi Friedel-Crafts. Yang pertama adalah reaksi alkilasi Friedel-Crafts pada benzena. Benzena bereaksi dengan gugus alkil R dari haloalkana R-X membentuk alkil benzena dengan bantuan katalis aluminium triklorida AlCl3. Katalis ini membantu pembentukan elektrofil R+ dengan muatan parsial positif pada atom C yang awalnya mengikat halogen X. Yang kedua, reaksi halogenasi pada benzena. Dalam gelap, benzena dapat bereaksi dengan halogen dengan bantuan katalis seperti AlCl3 dan FeBr3. Katalis ini berfungsi untuk memplorisasi molekul halogen dengan menerima sepasang elektron dari salah satu atom halogen. Dengan demikian, salah satu molekul ujung halogen akan mempunyai muatan parsial positif D+, dan bertindak sebagai elektrofil untuk menyerang cincin benzena yang nukleofilik. Reaksi melibatkan pembentukan intermediate sebelum diperoleh senyawa halobenzena. Yang ketiga,
Reaksi nitrasi pada benzena. Benzena bereaksi lambat dengan asam nitrat HNO3 pekat pada suhu 50 derajat Celcius. Oleh karena itu, asam nitrat ini dicampur dengan asam sulfat H2SO4 pekat. Pencampuran ini menghasilkan elektrofil NO2+ melalui reaksi HNO3 ditambah 2H2SO4 menjadi NO2+ ditambah 2HSO4- ditambah H3O+. Yang selanjutnya adalah reaksi sulfonasi pada benzena. Benzena dapat bereaksi dengan SO3 dalam H2SO4 pekat membentuk asam benzena sulfonat. Di dalam reaksi ini, cincin benzena yang kaya akan elektron diserang oleh elektrofil SO3 dengan muatan parsial positif pada atom S. Yang selanjutnya, reaksi formasi Gattermann-Koch pada benzena. Benzena bereaksi dengan formil klorida HCOCl membentuk benzaldehid dengan bantuan katalis AlCl3 dan CuCl. HCOCl yang bersifat tidak stabil dibuat dengan mencampurkan CO dan HCl. Selanjutnya, katalis membantu terbentuknya elektrofil H-C sama dengan O+, di mana atom C yang bermuatan parsial positif akan menyerang cincin benzena. Dan yang terakhir ada reaksi asilasi Friedel-Crafts pada benzena. Benzena bereaksi dengan gugus asli RCO- dari asil klorida RCOCl membentuk asetofenon dengan bantuan katalis AlCl3. Katalis membantu pembentukan elektrofil RCO+ dengan muatan parsial positif pada atom C. Yang kedua ada reaksi adisi pada benzena. Reaksi adisi pada benzena terdiri dari reaksi hidrogenasi dan reaksi klorinasi. Yang pertama ada reaksi hidrogenasi pada benzena. Benzena bereaksi secara adisi dengan hidrogen H2 membentuk sikloheksana. Reaksi berlangsung pada suhu dan tekanan tinggi dengan bantuan katalis. Reaksi tidak melibatkan ikatan rangka benzena tetapi radikal bebas. Dan yang kedua ada reaksi klorinasi pada benzena. Benzena bereaksi dengan klorin Cl2 pada suhu dan tekanan tinggi dengan bantuan cahaya kuat seperti UV. Dan yang terakhir ada reaksi oksidasi pada benzena. Benzena teroksidasi oleh oksigen O2 melalui reaksi pembakaran. Reaksi ini menghasilkan karbon dengan kadar yang tinggi. Salah satu turunan dari benzena tergolong mudah dioksidasi, yaitu toluena. Semua atom H yang terikat pada atom C dari gugus -CH3 dapat dioksidasi menghasilkan 3 gugus -OH. Karena ketiga -OH ini terikat pada suatu atom C, maka tidak stabil, terurai membentuk gugus -COOH dan molekul air. Saya Murdianti akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat benzena dan turunannya. Di sini ada turunan benzena dan manfaatnya. Yang pertama ada toluena atau metil benzena. Manfaatnya sebagai bahan pembuatan asam benzoat, sebagai bahan pembuatan trinitrotoluena dan pelarut senyawa karbon. Yang kedua ada asam benzoat atau karboksilat benzena. Manfaatnya sebagai pengawet makanan dan bahan baku pembuatan fenol. Yang ketiga ada fenol atau fenil alkohol. Manfaatnya sebagai zat antiseptik, zat disinfektan, pembuatan pewarna dan resin. Selanjutnya ada trinitrotoluena dan trinitrobenzena. Manfaatnya sebagai bahan peledak. Selanjutnya ada nitrobenzena. Manfaatnya sebagai pewangi pada sabun dan pembuatan anilin. Selanjutnya ada anilin atau fenilamina. Manfaatnya sebagai obat-obatan, bahan peledak dan bahan dasar zat warna diazo. Selanjutnya ada stirena sebagai bahan pembuatan plastik dan karet sintetis. Selanjutnya ada asam salisilat. Manfaatnya sebagai bahan obat atau bahan penyakit kulit. Yang selanjutnya ada asam tereftalat sebagai bahan serat sintetik polyester. Selanjutnya ada parasetamol sebagai obat penurun panas. Selanjutnya ada benzaldehida. Manfaatnya sebagai zat aditif penambah aroma makanan. Selanjutnya ada benzil alkohol. Manfaatnya sebagai bahan pelarut. Selanjutnya ada halogen benzena, manfaatnya digunakan pada pembuatan cat dan pembuatan insektisida. Yang terakhir ada asam benzena sulfonat.
Manfaatnya sebagai pembuatan obat dan pemanis buatan.